Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Yankee Charlie itu, Yankee India Zulu. Kali ini kita akan mereview sebuah produk baru lagi dari Vestcom FC220R yang baru tiba kemarin di meja saya ya. Ini dia Vestcom FC220R. Dan terima kasih buat yang telah mempercayakan saya untuk mereview ya dari Sentral Radio Komunikasi ya, CV Sentral Radio Komunikasi. Ada Pak Freddy yang sudah mempercayakan saya untuk bisa mereview produk Vestcom FC220R ini ya. Tapi sebelum kita review, mari sama-sama kita minum kopi dulu ya. Seperti biasa, sebelum review kita ngopi dulu biar lebih semangat dan lebih oke reviewnya. Bismillah. Alhamdulillah kita udah seruput kopi hitamnya. Sekarang kita langsung aja review untuk Vestcom FC220R ini yang ya sama-sama saya juga baru megang. Jadi kita coba sama-sama coba ya. Artinya saya akan mereview buat Anda tuntas untuk sebuah radio FC220R sehingga Anda bisa memprogramnya secara manual ataupun menggunakan software. Oke, keep stay tune, jangan kemana. Di depan kita sudah ada DOS-nya Vestcom FC220R. Di sini tampak dari depan seperti ini ya. Dan ini ada tulisannya Vestcom FC220R 5 watt 136 174 400 480. Jadi ini dual band ya. Sorry teman-temannya, tangan saya hitam nih. Nah, hitam. Ini habis tadi ngisi tinta printer, belepotan kena tangan ya. Jadi mohon maaf kalau lihat tangan saya hitam nih. Oke. Jadi kalau Anda bisa lihat Vestcom-nya itu di sini ya, alamatnya ada ya. Oke. Siap. Jadi nanti bisa dari situ. Oh, ini antenanya sampai ke depan sini. Nah, belakangnya ya ada keterangan sedikit seperti itu. Oke, langsung aja kita buka ya, Vestcom FC220R. Ini ada buku petunjuknya, sederhana dan wah, ini udah bahasa Indonesia ya. Jadi lebih familiar lagi Anda bisa memprogram sebuah radio dengan bahasa Indonesia seperti ini kan enak ya. Dan spesifikasi kita lihat dulu aja di belakang, biasanya ada di belakang ya. Nah itu dia, ada radio FM-nya, kemudian di situ ada oh ya lengkap ya FM dual band. Untuk wattnya kita coba lihat wattnya berapa ya. Wattnya belum ada di sini tertulis. Nah, jadi low powernya 1 watt, high powernya 5 watt. Nih, ya. Seperti itu. Oke. Sudah, dan ini ada kartu garansi dari Sentral Radio Komunikasi ya. Kemudian, ya ini radionya. Kita bisa lihat. Nah, ini seperti ini radionya FC220R. Ya. Oke, ini PTT, ini shortcut, nih tombol-tombolnya ya kalau dibilang empuk enggak, dibilang keras juga enggak, ya sedang-sedang aja lah ya. Kemudian kita dapat baterai di sini 1800 ya, sesuai lah 1800. Di sini ada tulisannya 5 watt dual band ya. Vestcom FC220R, kita pasang aja. Baterainya pasang langsung aja seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita dapat antena. Ya, antena. Nah. 136 174 400 480. Jadi ini antena dual band. Kemudian ini ada adapternya. Ini di sini tertulis 10 volt 0,5 ampere 5 watt ya.
seperti itu. Dan ini desktopnya. Ini kayak Bofeng ya, A58s, desktopnya sama ya, hampir sama sih, tapi enggak juga ya. Oke, dapat juga handsfree, kemudian dapat belt clip, ya langsung tidak perlu dibaut, langsung dicekkan aja ya. Kita taruh aja dulu sini, ya. Oke, sekarang kita coba lihat radionya. Ini kita pasang antenanya. Ini standar antena seperti ini standar ya. Jadi di sini ada tombol power on off. Kemudian di sini ada jack untuk mikrofon dan headphone. Nah, ini juga sebagai untuk kabel data ya. Itu ya, untuk data. Ya, ini nanti sama juga dengan Bopeng, sama ya. Kemudian ini ada titik. Nasi dari karet ya, PTT-nya belum dari plastik. Kemudian ada menu, exit, AB, dan ini ya ada beberapa menu shortcut di situ. Step, text, save, Fox. Ada beberapa menu shortcut di sini ya yang bisa kita pilih. Nah, langsung aja kita hidupin, nggak usah lama-lama. Ini indikator untuk receive dan tag ya. Langsung hidupin. Ya, ini karena saking terangnya, jadi kalau saya hidupin, ini latar belakang jadi hitam ya. Oke, kita coba lihat menu-menunya apa aja. Biar dia fokus dulu ya. Itu ada scroll, ada step, TX power, kemudian power save, Fox level, bandwidth, backlight, dual standby. Dual standby-nya maksudnya atas bawah bisa saling monitor mana yang ada sinyalnya, dia akan hidup ya. Beep prompt, TX overtime, TX TOT, kemudian RX DCS, TX RX CTSS. Nah, biasa untuk receive kalau kita pakai tune. Nah, kalau yang mancar nggak pakai tune, maka kita nggak bisa dengerin suara masuk ya. Jadi hilangin aja. Yang paling sering kita pakai adalah TX CTSS, ini untuk ke repeater. Voice ini kalau kita pencet menu-menu dia akan bunyi bahasa Inggris atau bahasa Cina ya. Nah, ini beepnya hidup ya. Escort, scan mode, carrier, PTT-ID off. Mode frekuensi ini kan ada A di atas, B di bawah ya untuk frekuensi. Jadi tinggal mau di set apakah channel atau kanem ya. Seperti itu. Direction ini seperti biasa untuk shift atau plus min dari repeater. Offset juga untuk nilai repeaternya. Tapi nanti kita akan simpan dengan cara yang lebih gampang ya, tanpa harus memikirkan shift-nya berapa plus minusnya ya. Nanti kita akan coba untuk menyimpan lebih mudah menggunakan radio seperti ini, seperti Bopeng dan lain-lainnya. Oke. Nah, setelah kita tahu menu-menunya, saya sekarang langsung aja kita lompat untuk mencoba membuat suatu memori. Nah, ini memori langsung aja saya memori repeater ya. Kalau memori biasa sih nggak masalah ya. Anda tinggal misalnya ini memori biasa saya akan simpan dulu ya. Saya misalnya mau simpan 1455000. Ya, ini saya mau simpan nih frekuensi ini ya. Saya mau simpan di memori 1. Ya, langsung aja kita pencet menu. Ini menu ya. Jadi ini sangat terang sekali, makanya saya susah antara mau menjelasin menu, kemudian nanti lihat layarnya itu berubah-ubah gitu. Ya, kita masuk ke memori, kita cari menu memori ya. Untuk menyimpan kita cari memori. Nah, ini kita masukkan kita pencet menu lagi, cari memori 1. Jadi kalau yang tidak ada tulisan CH ini berarti siap diisi ya. Kalau tulisan CH berarti ada isinya, harus di-delete dulu. Ya, ini kita masukkan ke sini, langsung kita pencet menu, udah tersimpan. Dia udah tersimpan. Caranya kita melihat memorinya adalah kita pencet menu agak lama. Nah, dia langsung masuk ke memori 1. Ini frekuensi yang kita masukkan. Oh, tadi kelebihan 1 ya, 551. Oke, nggak apa-apa. Ini frekuensi yang kita masukkan. Nah,
Sekarang kita mau bikin frekuensi repeater ya. Kita pencet menu lagi untuk ke VFO, tekan agak lama. Nah, ini sudah hilang tanda di sini, berarti sudah masuk VFO. Sekarang saya coba untuk repeater di sini aja, 160, 100. Kita udah tahu untuk frekuensi RX dari repeaternya. Ini ya, kita masukkan dulu frekuensi RX dari repeater. Setelah itu, kita cek apakah repeater ini pakai tune. Kalau pakai tune kita isi. Nah, di sini saya akan isi tune-nya TX DCS menu CTSS maksud saya. TX CTSS menu. Kita pilih misalnya berapa? Misalnya 107,2, tapi ini saya pilih 88,5 ya. Kalau sudah oke, pencet menu lagi. Pencet menu, keluar. Nah, sekarang kita pencet exit. Setelah kita tahu ini frekuensi RX-nya, sekarang kita simpan dulu RX-nya. Menu lagi, cari memori. Nah, ini masuk memori. Ini karena channel 1 udah terisi, kita pencet menu lagi, kita cari memori 2. Memori 2 ini belum terisi ya. Kalau ada tulisannya 2 itu belum terisi. Oke. Sekarang kita menu lagi. Dia sudah tersave. Udah tersave frekuensi RX-nya. Sekarang kita jadi tadi frekuensi RX disertakan dengan tune TX-nya ya. Kita simpan. Sekarang kita pencet menu TX-nya. Apa frekuensi TX-nya? Bukan menu TX tapi frekuensi TX-nya. Oke, kita sudah tahu frekuensi TX-nya di sini. Sekarang kita pencet menu lagi. Nah, ini kan memori 2 tadi pertama adalah frekuensi RX sudah kita simpan. Sekarang kita timpa. Kita pencet menu lagi, masuk ke sini, kita timpa, kita pencet menu lagi. Nah, ini sudah tertimpa. Artinya yang pertama tadi memori RX pertama, kemudian yang kedua memori TX. Caranya untuk mengetahuinya adalah kita pencet menu untuk masuk ke memori. Tekan agak lama. Nah, masuk ke memori 2. Apakah benar ini frekuensi RX dan TX sudah masuk? Kita pencet aja BTT. Ya, benar ya. Kita coba lihat ya. Itu frekuensi RX. Oke, benar ya. Jadi seperti itu, sangat mudah teman-teman ya. Nah, apakah bisa dikasih nama? Kita coba cari di sini name. Kalau nggak ada berarti harus melalui komputer ya. Ya, kayaknya nggak ada teman-teman ya. Jadi kalau Anda mau kasih nama, ya harus pakai misalnya ini. Ini kalau saya kasih name itu nggak keluar ya. Coba aja lihat ya. Tuh, dia akan keluar di sini channel 002. Nah, jadi kita nggak usah pakai name, kita pakai frekuensi aja. Karena kalau kita pakai name berarti kita harus masuk ke komputer untuk menyimpannya. Itu teman-teman ya. Jadi cukup dengan frekuensi aja. Oke, itu sangat simpel untuk kita sudah coba untuk menyimpan di FC220R ini. Jadi kalau nanti Anda mau menyimpan menggunakan nama ya pakai komputer, nanti bisa dicoba ya. Nah, sekarang saya akan ngetes power dari radio ini. Kita tes powernya di frekuensi VHF dulu ya. Di 145.500, jadi 145.000 gitu ya. Kita coba powernya, kita pakai low dulu. Nah, ini udah powernya low ya. Low, kita tes. Ya, low-nya 1 watt. Sesuai spesifikasi low-nya 1 watt ya. Sekarang saya mau coba high-nya. Ini high powernya. Kita coba berapa high-nya. 4,5 watt ya. Jadi kurang sedikit. Mau ke 5 watt. Jadi 4,5 watt. Sekarang kita coba untuk di UHF-nya. 43500.
Kita masuk ke low. Low powernya dari UHF berapa kita lihat. Malah hampir 2 watt ya, 1,8 watt untuk low-nya. Sekarang kita coba ke high-nya. Di UHF high-nya berapa? High-nya sama 4,5 watt. Jadi ternyata low-nya UHF lebih besar dibandingkan low-nya VHF. Jadi untuk low UHF ini dia gede juga ya, jadi cepat habis baterainya. Kalau hampir 2 watt ya. Sebaiknya low itu ya kecil-kecil aja ya teman-teman ya. Low itu 0,5 watt atau 1 watt paling maksimal ya, supaya baterainya irit. Nah nanti high-nya baru maksimal ke tadi ya, bisa 5 watt atau 4,5 watt. Ini 4,5 watt dua-duanya tadi untuk VHF dan UHF-nya ya. Oke. Setelah kita tes untuk radionya, powernya, sekarang kita mau tes untuk antenanya ya. Kita lihat antenanya seperti apa. Untuk antena dari Voscom FC220R ya, kita lihat di VHF dulu, kita coba ya. Kita coba di VHF ya, seperti biasa di 140 MHz sampai 174 MHz. Kita lihat seperti apa antenanya. Waduh, antenanya tinggi ya SWR-nya nih. Ya 2 ya. Antenanya SWR-nya 2 nih. Ya. Oke, SWR-nya antenanya tinggi. Sekarang kita coba di UHF 400 MHz sampai 480. Ya, kita coba. Nah, kalau UHF-nya malah bisa nih. Cuman memang masih tinggi tapi ya nggak apa-apa. 1,6, 1,5 ya. Jadi di UHF-nya ini masih kita bisa pakai antenanya. Ya, di UHF masih bisa pakai ini. Sampai 450 ya. Jadi 400, oh masih bisa nih. Sampai naik lagi kita tes. Ya, sampai 460. Jadi untuk VHF-nya antena ini kurang bagus ya. Tapi untuk UHF-nya bagus. Jadi kalau ya wajar tadi ternyata di VHF dikasih low-nya 1 watt saja, sementara di UHF-nya dikasih 2 watt ya, karena antenanya bagus ya, masuk di UHF-nya. Oke, seperti itu untuk antena yang digunakan oleh Voscom FC220R ini. Sekarang kita mau tes receive, kepekaan receive menggunakan antena bawaannya. Ini kita coba. Kita coba untuk seismograph. Square sudah 1. Kita tes, saya akan putar-putar. Ya, nggak ada ya teman-teman, di sekitar putaran ini nggak ada bunyi. Sekarang saya coba buka square-nya. Kedengar ya. Ya lumayan, dengan kita buka square dia bisa terdengar untuk seismografnya. Nah, sekarang saya akan coba untuk pakai antena luar yang antena bawah ya. Kita coba antena bawah. Nah, ini ditancapin juga nggak bunyi. Square 1 ya. Sekarang kita buka square-nya. Bunyi tapi lemah. Jadi ereknya ini masih kurang oke ya. Bunyi tapi lemah. Sekarang saya coba pakai antena di atas yang paling tinggi lagi. Masih square, saya masih buka. Kita lihat apa yang terjadi.
Ya, ternyata frekuensinya berubah ya, bergeser itu. Jadi bukan di 810 tapi 8075. Nah, di situ dia bisa receive. Kita coba pakai antena bawah lagi. Ya, seperti ini hasilnya. Jadi kesimpulannya ereknya memang masih kurang ya. Nah, coba kita bandingkan aja supaya teman-teman juga yakin gitu ya. Supaya yakin ereknya itu bagus, saya bandingkan dulu dengan radio ini aja. Ini radio udah odol-odol ini Fastcom ya. Kita tes perbandingan erek ini radio lama. Jadi memang kalau sebuah radio itu ya erek juga pengaruh. Tapi ya itu tadi, kembali lagi pada penggunaan. Kalau hanya menggunakan repeater sih nggak ada masalah ya. Karena jangkauannya juga repeater itu kan cukup kuat ya pancarannya. Oke, kita akan coba nih, saya masuk di VFO. Kita akan coba langsung seismograph. Ini square saya tutup, langsung bunyi ya. Ini antena bawah, langsung bunyi. Antena luar maksudnya, tapi antena bawah di ketinggian 3 meter, ini ketinggian 14 meter. Langsung bunyi. Jadi memang kepekaan resip itu sangat mempengaruhi pada sebuah radio ya. Jadi ya ini kalau Fastcom sih sudah oke ya, nggak ada masalah. Ya, jadi resipnya memang masih kurang ya untuk ini. Ini sama dengan kemarin saya review itu ya. Ada Pofung atau Bofeng apa itu tipenya. Itu seperti ini. Kemudian juga Dalcom yang DL8000 kalau nggak salah, yang dual band juga seperti ini untuk ereknya. Jadi banyak sih merek-merek yang sama dengan ini untuk ereknya. Tapi kalau untuk operasional sih gampang ya, mudah tadi ya. Oke. Setelah itu kita tes modulasi ya. Kita akan tes modulasi dari Fastcom FC220 ini. Kita coba di 145540. Kemudian di sini powernya kurangi ya. Tuh. Mana tadi? Power kita kurangi low aja. Oke. Kita akan coba. Ini kok ada tune ya. Tune-nya kita hilangin dulu teman-teman ya. Jangan sampai ada tune-nya. Aduh, kok keliru. Ntar. Kita coba tadi tune-nya itu, nah ini dihilangin dulu. Ya. Oke, tune sudah hilang. Ya, sekarang kita akan tes. Kita bandingkan dengan Rotavis. Kita punya Rotavis 145540. Oke, kita coba. Sekarang saya coba Rotavis dulu. Ini taruh sini dulu ya. Sini volume kecil juga semua. 123321 ini saya gunakan Rotavis RT23. 123321 ini saya menggunakan Fastcom FC220, Fastcom FC220. 123321 ini menggunakan Rotavis RT23. Ini saya gunakan Fastcom FC220. Jadi cenderung suara dari Fastcom FC220 ini suaranya medium low ya. Kalau Rotavis tadi kan treble ya, medium high. Jadi memang kualitasnya seperti itu. Seperti tadi saya sebutkan ada Dalcom DL8000,
Kemudian ada juga untuk Baofeng yang UV13 era kalau nggak salah ya. Sama begitu ya untuk modulasi yang dikeluarkan dari radio ini. Jadi mikrofonnya seperti itu kualitasnya ya. Kualitas dari mikrofonnya seperti itu teman-teman. Nah, radio ini saya belum coba tadi ya radio ya. Oke, kalau radio belum dicoba, kita akan tes. Nah, ini scale-nya ternyata masih kebuka. Kita tutup scale-nya dulu. Oke, kita akan coba tes radio. Shortcut-nya kalau nggak di bawah, di atas nih kita tes. Oh, di bawah ini voltase. Nah, di atas radio. Kita coba. Mengatakan Erick Thohir merupakan figur yang sangat tepat untuk memimpin PSSI karena memiliki banyak pengalaman di dunia sepak bola. Jadi kalau untuk radio bagus ya, untuk kualitas speakernya lumayan, nggak ada masalah untuk kita dengerin radio. Oke gitu ya, untuk suaranya tadi nggak ada masalah. Nah ini cuman ini agak terang ya, terang sekali ini, kalau nggak ada pengaturan untuk redupnya nggak ada. Jadi sekitar itu untuk review kita kali ini, dan untuk link pembelian nanti kita akan sertakan di deskripsi ya teman-teman. Untuk harganya nanti silakan aja Anda lihat di link pembeliannya di deskripsi untuk Firstcom FC220R ini. Oke, teman-teman, itu dia tadi review kita mengenai Firstcom FC220R yang baru saja kita selesaikan. Dan ya, kalau untuk secara desain model sih lumayan ya, oke. Kemudian untuk kualitas speaker oke. Kemudian antena di UHF oke, tapi di VHF-nya agak kurang. Kemudian untuk power ya mendekati ya sama ya, hampir sama lah dengan spesifikasi. Jadi power 5 watt, dia 4,5 watt, ya sudah lumayan ya. Jadi mendekati dari spesifikasi, dari low-nya tadi 1 watt juga udah sama ya. Kemudian untuk receive memang agak sedikit kurang untuk receive-nya, namun bisa ya. Jadi bisa mereceive, cuman masih agak kurang. Tapi dengan demikian, meskipun ini mungkin ada kekurangan, tapi kemudahan untuk memprogram juga ini merupakan satu kelebihan dari FC220. Jadi mudah kita untuk memprogramnya, sehingga kalau kita gunakan radio ini gampang kita memori ya. Cuman untuk memberikan nama memang harus pakai komputer untuk menginput namanya. Tapi kalau untuk kita masukin program dari memori yang akan kita simpan berupa frekuensi, itu bisa ya. Oke, sekian saja dari saya. Terima kasih sekali lagi Anda sudah menonton review saya kali ini untuk Firstcom FC220. Satu produk baru dari Firstcom, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan sekali lagi, tidak ada radio yang sempurna, tapi radio itu sempurna jika sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Sekian sekali lagi, yang kecal itu yang kita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabandri, bye-bye.